Bismillah walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman mungkin agak heran dan mengagetkan ini berita, karena ini bukan diucapkan oleh pendeta ataupun apologetik Kristen, tetapi dari golongan cendekiawan Muslim. Imam Syafi'i mengatakan anjing itu najis. Yang mana yang benar? Padahal mereka sama-sama mengerti ilmu Quran. Iya, kalau Imam Syafi'i lebih berhati-hati. Kalau memang pokoknya adalah air liurnya anjing itu yang najiskan. Bukan bukan badan bulunya, bukan. Itu pokok namanya. Itu yang mana yang Pak Dhani benarkan? Apakah Imam Malik atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lebih berhati-hati, Pak. Saya lebih cenderung kepada orang yang berhati-hati daripada orang yang tidak berhati-hati. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang. Najis jadi harus dipertegas. Najis itu kan ada yang namanya najis mutawasitah, mughalazah, ya kan? Nah, itu najis inilah yang dibahas oleh Imam Syafi'i. Kalau di Imam Malik dia tidak membahas tentang najis mughalazah, tidak ada. Najis itu Imam Malik. Ya, itu memang Imam Malik tidak menajiskan itu anjing bukan najis. Nah, yang menjadi persoalan jadi yang menjadi persoalan ini kan pernyataannya Bapak yang mengatakan harus tahu balaga, harus tahu nusara, sebentar dulu Pak. Tapi faktanya para ulama itu berbeda pendapat. Imam Malik itu hanya memprioritaskan itu air liurnya. Sekali lagi ya, air liurnya anjing tetap najis, Pak. Imam Malik mengatakan air liur anjing itu najis, Pak. Itu sudah qat'i namanya, mutlak itu. Imam Malik kah, Imam Hambali kah, Imam Maliki kah, itu sudah sepakat kalau air liurnya itu menajiskan. Enggak. Yang menjadi persoalan mereka tahu bahasa Arab. Kenapa sampai berbeda? Seharusnya kan satu saja. Seharusnya tidak berbeda. Ya. Seharusnya tidak berbeda karena sama-sama belajar dari Al-Quran, sama-sama belajar dari hadis. Jadi apa peranannya, apa manfaatnya ilmu balaga, ilmu nahwu? Beda lah, Pak. Malah menjadi bumerang. Enggak lah, itu kan namanya kajian. Sekali lagi yang namanya kajian itu yang memprioritaskan Imam Malik itu tentang air liurnya saja. Sementara Imam Syafi'i bukan hanya masalah anjing, misalnya masalah. Dengar dulu, jangan dipotong dulu. Jadi kalau Imam Malik itu hanya memprioritaskan najis itu pada air liurnya anjing saja. Sementara Imam Syafi'i memprioritaskan karena berhati-hati seluruh anjing itu najis. Itu aja perbedaan pendapatnya. Padahal mereka sama-sama membaca Al-Quran dan tahu Al-Quran. Ya. Iya, sama-sama. Inilah orang-orang. Berarti apa manfaatnya nahwu Arab itu? Ternyata nahwu Arab itu memecah belah umat. Jadi manfaatnya Bapak ingin tahu manfaatnya. Itulah yang namanya perbedaan pendapat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ikhtilaful ummah rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan umat itu, kalangan ulama itu adalah rahmat. Bukan hadis itu pendapat ulama, bukan hadis. Oh, itu hadis Nabi itu. Jadi ikhtilaful pendapat ulama. Karena kalau di dalam Al-Quran siapa yang memecah belah agama, dia musyrik. Ini bukan agama, Pak. Ini agama, Pak, beda dengan sesuatu yang sunnah, ya kan? Yang sifatnya bukan primer, yang sekunder. Yang tidak boleh berbeda itu adalah primer, contoh sholat. Itu primer, Pak. Ya, salat. Di salat juga berbeda. Ada yang bersedekap, ada yang lurus tangan ke bawah. Sama-sama sholat lah, Pak. Itu kan pernah dilakukan oleh Nabi. Mau tangan lurus bawah, Nabi harus salatlah seperti apa yang saya lakukan. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Saya paham dalilnya. Tapi Nabi juga pernah melihat sahabatnya sholat tanpa mengangkat tangannya. Itu dibenarkan oleh Nabi. Bersedekap.
bersedekap. Yang bersedekap juga dibenarkan oleh Nabi. Bersedekap maksudnya gimana sih? Saya nggak paham maksudnya sedekap ini. Melipat tangan di atas perut. Memang di atas perut memang. Habis takbiran. Terus Imam Malik kan lurus ke bawah. Makanya saya katakan Imam Malik itu juga sesuai yang dilakukan oleh sahabatnya pada zaman itu. Nabi tidak menegurnya. Kalau nggak salah siapa yang kan ada sahabat. Tidak pernah terjadi begitu. Ginja. Dan itu bukan yang sesuatu yang krusial, Pak. Intinya Ginja jangan kemana-mana nih, Ginja translate ya. Ginja itu bisa translate ya. Bukan itu, bukan ke situ. Mereka itu sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama tahu ilmu Al-Quran. Berarti manfaatnya terjadi. Ya, seharusnya kalau sama-sama ahli Al-Quran, ahli tata bahasa, ahli nahu saraf, ahli balaga, tentunya tidak ada perbedaan. Karena dalam Al-Quran itu sangat dilarang memecah belah umat. Perbedaan maka Nabi mengatakan siapa yang memecah belah agama, penggal kepalanya. Itulah yang dipegang oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah sampai Husain cucunya itu dipenggal. Seharusnya kan dipenjarakan saja atau ditangkap saja. Tapi karena Nabi pernah bilang siapa yang memecah belah agama, penggal kepalanya. Maka dipenggallah kepala. Makanya kalau orang yang tidak paham agama secara komprehensif, secara kafah, kalau bahasa agama kafah ya, kalau bahasa apa itu namanya begini, ayat tentang kafah itu asbabun nusulnya. Ada orang Islam sangat cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dia juga cinta kepada Nabi Isa. Jadi terkadang dia pergi ke gereja, dia pergi ke masjid, maka turunlah ayat tentang kafah. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Jadi kalau ke masjid saja, jangan ke gereja. Nah, itu kafah. Ayat tentang kafah. Saya baca asbabun nusulnya itu tentang kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi kalau kafah itu bukan cuma satu segi. Jadi kalau Pak Ibnu hanya melihat satu kacamata saja, seperti kacamata kuda, maka pemikiran Pak Ibnu tidak luas, sehingga lebih dominan. Luasnya pemikiran itu lahirlah ini teroris itu. Karena mereka mengartikan kafah itu harus ditegakkan hukum Allah. Barang siapa tidak menegakkan hukum Allah maka kafir. Makanya saya katakan, bacalah ayat Al-Quran itu secara kafah, secara komprehensif, secara menyeluruh supaya kita mendapatkan opsi yang terbaik. Allah memberikan opsi-opsi, tetapi ada yang opsi yang terbaik yang mesti kita lakukan, silakan. Dan Allah juga tidak melarang melakukan opsi pertama. Opsi saya adalah memilih Imam Malik, sedangkan Anda memilih Imam Syafi'i. Ya nggak masalah, kalau benar-benar utuh Anda mengikuti Imam Malik. Kalau Anda memang benar-benar mengikuti Imam, tapi Anda tidak mengikuti Imam Malik, kenapa? Imam Malik itu mengikuti sunnah Nabi. Kalau Anda kan tidak mau mengakui sunnah Nabi, Anda bukan golongan Nabi. Anda kan ngomong dengan saya, kan Anda kan ngomong langsung dengan saya. Makanya saya katakan, saya tolak Anda. Katanya begini, yang saya tidak ikuti dari Nabi. Nabi mengajarkan siapa yang ada orang bertanya kepada Nabi, siapa yang saya harus hormati, ya? Nabi menjawab, ibumu. Sedangkan di Al-Quran tertulis, hormatilah kedua orang tuamu. Kalau saya disuruh memilih, saya memilih Allah, ikut Allah. Berarti kan Anda tidak mengikuti. Jadi ada poin-poin di mana saya mengikuti Allah, tidak mengikuti Nabi Muhammad. Iya, itu kan keinginan Anda. Ya. Tetapi keinginan Allah kan berbeda. Keinginan Allah dan Rasulnya berbeda dengan Anda. Makanya Anda itu bukan pengikut Nabi Muhammad. Anda sendiri yang mengatakan. Untuk satu poin. Nggak bisa. Kalau dalam Islam, kalau bicara Nabi itu tidak hanya satu poin. Itu secara kafah, makanya kafah itu maknanya luas. Kalau kafahnya saya kepala, bukan kafah Nabi Muhammad. Saya yang di dalam Al-Quran utiillaha wa utiir rasul wa ulil amri minkum. Ikuti. Jadi ada poin-poin itu, memang ada perbedaan saya lihat itu antara apa yang difirmankan oleh Allah dengan Nabi Muhammad, ada perbedaan. Misalnya Nabi diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab, Nabi Muhammad menolak. Nah, kalau saya laksanakan. Nabi Muhammad menolak. Saya tanya, adakah Nabi Muhammad menolaknya? Ya, pada waktu itu kan sahabatnya Nabi Muhammad mengingatkan, ya Rasulullah, bukankah Allah ini menyuruh kita bertanya kepada ahli kitab? Nabi menjawab, tidak, cukup Al-Quran saja. Nah, itu saya baca di kitab tafsir. Jadi sekarang itu yang saya maksudkan, saya tidak ikut Nabi Muhammad, poin-poinnya, bukan seluruhnya. Bukan seluruh yang dikatakan oleh Nabi saya ikut, bukan begitu. Ada poin-poin yang Nabi tidak lakukan, padahal ada ayatnya di dalam Al-Quran.
Maka dalam Al-Quran mengatakan ini, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Nah, sebentar. Asbabun Teman-teman, apa itu? Bentar ya. Teman-teman tunggu ya. Kami lagi tunggu Pak Ahmad PS Padani. Nanti Ginca yang translate. Nanti Pak Ahmad dan Padani pakai bahasa Arab. Nanti Ginca yang terjemahan ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi nanti sebentar Pak Dani. Jadi Pak Ahmad lagi sementara di rumah sakit. Saya sudah WA ya. Saya sudah WA dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad ada di rumah sakit. Nanti kita tunggu. Nanti Pak Ahmad dengan Pak Dani pakai bahasa Arab. Ya. Oke. Kita tunggu. Pak Ahmad itu Islam atau Kristen, Pak? Nggak tahu, nanti sama-sama dan Pak Dani pakai bahasa Arab. Nanti mereka saling berbicara ya. Supaya kita tahu. Pak Ahmad ini orang Islam keras, tapi dia sudah percaya Yesus. Ya memang begitu, selalu bicara seperti itu, Islam keras. Islam Ayo udah, nanti dengan Pak Dani bicara udah, langsung aja. Islam keras memang. begitu, Islamnya fanatik. Iya, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita tunggu Pak Dani ya. Pak Dani tunggu aja. Rata lah, kenapa? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nanti Pak Dani kan pinter bahasa Arab. Halo, saya mau tanya. Jadi Pak Dani juga menolak bertanya-tanya kalau ada yang kita ragukan di Al-Quran, menolak bertanya kepada ahli kitab. Maka dalam Al-Quran mengatakan, ini ayat Al-Quran, i'malu ma su'marun, kerjakan saja apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Kerjakan saja, Pak. Justru itu yang menambah adil apa yang diperintahkan oleh Allah. Bertanyalah kepada ahli kitab kalau ada yang meragukan. Kami misalnya Kalau begini, di meragukan, Al-Quran itu kan tidak ada namanya anaknya Adam. Dengarkan dulu. Siapa namanya anaknya Adam? Makanya dengarkan dulu kalimat Allah itu di dalam Al-Quran. Allah katakan, kalau engkau ragu, wahai Muhammad, bertanyalah kepada ahli kitab. Kalau ragu, Ya. kalau nggak ragu, kenapa masih bertanya? Iya kan? Oh, jadi misalnya di dalam Al-Quran tidak ada namanya anaknya Adam, jadi cukup di situ saja bahwa Adam punya anak. Tidak usah bertanya siapa namanya. Kalau bertanya, Nabi kan diperintahkan oleh Allah, jika engkau ragu terhadap apa yang aku turunkan, kata Allah, tanyakan kepada ahli kitab, yaitu di dalam tentang Nabi Musa itu, tentang cerita Nabi Musa kan itu ayatnya. Ya, nabi-nabi yang lain juga. Iya kan? Kalau kamu bertanya, kalau ragu, silakan bertanya. Kalau nggak ragu, kenapa masih bertanya? Ya kan begitu logikanya. Cara berpikir kita yang waras loh. Barani Bisa bisa saya tanya. ragu. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya Pak Dani Muslim ya. Iya, saya Muslim loh. Kalau dijelaskan lagi. Begini, di dalam Al-Quran, mau tanya dulu, di Allah itu menciptakan bumi dulu atau manusia dulu? Adam dulu? Ya bumi dulu lah, Pak. Oke, bumi dulu. Tapi dikatakan bahwa ternyata Adam itu diciptakan di surga. Mereka menempati Taman Eden itu di surga, bukan di bumi. Ya di alam malakut, Pak. Dari bahas ke ulang-ulang. Malah saya yang jawabnya. Tadi jadi Bapak nggak mendengar dari awal apa yang saya jelaskan, ya kan percuma. Saya bermaksud, saya mau konfirmasi saja. Iya, sudah saya jelaskan, saya pastikan permanen, Pak. Nabi Adam diciptakan di alam Berbeda malakut. pendapat lagi dengan Pak Dani di sini. Ya berbeda lagi pendapat. Makanya saya katakan Adam jannah itu itu ada diciptakan dua. di bumi. Adam diciptakan di bumi di Taman Eden, di Taman Jannah. Tapi di Quran dikatakan surga. Ya Jannah yang Makanya diterjemahkan menjadi kalau surga. iya, terjemahan itu kan untuk orang awam. Lah ulang-ulang kali saya katakan. Mau bagaimana lagi nih? Makanya jannah itu ada dua, Pak, maknanya. Jannah itu yang pertama artinya taman, yang kedua artinya surga setelah wafat atau setelah kiamatnya bumi ini, maka Allah ciptakan surga dan neraka. Jadi Udah, Adam diciptakan di mana, Pak? Dani, ada Jadi Adam diciptakan di mana? Udah ulang kali dah saya jawab. Coba Pak Bambang yang jawab. Pak Bambang capek saya jawabnya, Pak Bambang. Jannah itu suatu tempat, bukan jelas surga, bukan surga. Menurut Pak Dani, Iya, di bukan alam surga. malakut, dari ulang-ulang saya katakan di alam malakut, Jannah itu di suatu tempat yang tidak jelas, masih bayang-bayang. di alam malakut, Nggak udah dibilang di alam malakut. Malakut itu di mana? Malakut itu di mana? Nah, Di kalau ada sama aja dan surga di mana, neraka di mana? Oh, berarti malakut beda dan surga ya, beda ya? Beda. Oh, berarti ada di planet Pluto kayaknya, dapat Pluto. Nah, yang kita nggak bisa berhayal seperti itu. Ya. Kita dikit banyak. Itu saya katakan cacat Pokoknya pikir. bukan di bumi, Pak. Bukan di bumi. Ada Ya, di bukan, sesuatu Pak. yang tidak bisa ditanyakan. Nanti kalau ditanyakan dipenggal kepala. Oh, berarti hanya Allah yang tahu gitu jawaban. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Ginca sleeping. Ginca sleep. Wah, Ginca, kamu boleh bicara apa? Surganya umat Islam itu di bumi, surganya umat Islam di bumi karena masih ada
bertani, masih ada pasar. Oh, Nah itu. Ya soalnya saya Ya, membaca. itu soalnya ada hadisnya mengatakan, kan di ayat Al-Quran itu begini bunyinya, kamu hidup di bumi, dimatikan di bumi, dibangkitkan di bumi, dan digiring ke suatu lapangan untuk diadili. Itulah sebabnya masih ada jadi dia jannah, dia termasuk taman surga sebenarnya itu. Jadi bukan belum surga. Kalau surga di Islam itu Firdaus, Jannatul Firdaus, itu baru surga yang di langit ketujuh. Ya. Tapi kalau jannah hanya di bumi. begitu ya. Nanti ada pasar, masih ada bertani. Dan nanti yang bertani itu diperintah oleh golongan yang bukan hamba. Nah, golongan yang bukan hamba itu ada di Perjanjian Baru. Kalau di Al-Quran itu golongan hamba. Itu kan menurutnya Pak Ibnu, silakan. Kita kan di sini berdiskusi, saling menghargai perbedaan pendapat. Itu Nanti aja. golongan hamba ini disuruh bertani, disuruh ke pasar. Jadi yang tahu nanti kita kan setelah kita mati, barulah kita merasakan apa akibat yang kita lakukan di muka bumi ini. Pasti akan kita rasakan. Pasti setiap manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap Ya. manusia itu pasti mengalami kematian. Kematian itulah timbul, makanya Allah katakan dalam Al-Quran banyaknya manusia yang menyesal. Perjanjian lama juga mengatakan begitu, Pak. Perjanjian Baru juga mengatakan begitu. Bahkan agama Buddha, agama Hindu mengatakan manusia akan mati dan dibalas. Iya. Oh ya, Pak Dani, pada saat Adam diceritakan dia dikasih tahu Allah tuh nama-nama benda tuh Pak di Al-Baqarah Pak. Itu benda apa maksudnya Pak? Nama-nama benda tuh di alam malakut tadi kata Pak Dani. Oh, Ginca. You speak. Good morning and good night, Mr. Ahmad. Good afternoon, brother. How are you? Salam wa mut'a, habibi. Salam wa Oh, mut'a. setelah muta'ah. So when you said salam alaikum, which means you become kafir. Why? Because your Prophet Muhammad said, do not start to give a peace to Christian and Jew. Boom. So you are kafir. Congratulations. You have to astaghfirullah now. Say astaghfirullah. Oh ya, astagfirullah. Bravo. Bravo. So, Jadi kalau bilang assalamualaikum kafir itu katanya Pak Bos. Oh, gitu ya. Padahal Kristen. because How are you? Allah, who wanna translate for me with the Shaykh? Ginca, Mr. Yeah, Ginca. I will try to translate. Okay, brother. Just ask him who is Muhammad according to Quran. Pak Dani, Mr. Ahmad nanya tuh siapa Nabi Muhammad menurut Quran katanya. Maybe you can Dosen. speak Arabian. Arabian. تحكي عربي؟ Ya, Pak Dani bisa tahu. Bisa bahasa Kaifa Arab. haluka? Kaifa haluka? Kaifa haluk? Not Halo. كيف حالك not كيف حالك كيف حالك كيف حالك not كيف Yeah. حالك Kaifa haluka, yes. Kaifa haluk, Kaifa which means, haluka, it's right. how is your It's right, look? Kaifa haluka. Kaifa haluka, it's right. Yeah. learn Arabic حبيبي learn Arabic in Arabic language we said يا باشا، كيف حالك إذا يا أردت أخي إذا أردت أن تتكلم باللغة العربية معي لا بأس، تفضل. يا باللغة أخي لغتك العربية your Arabic is broken learn Arabic first Jadi Pak Bos kata I Mr. can't Ahmad understand you when you speak bahasa Bilal Arab Arabia dapat faqad ba'sa. ini Pak Bos hancur باللغة katanya. العربية فقط. Enggak apa-apa. Biar pada bahasa Arab ya, enggak apa-apa. لماذا؟ however who لماذا لا translate تتكلم باللغة العربية معي؟ اهدى هدي أعضائك لماذا وتعلم أنت العربية لا مني. تتكلم باللغة العربية معي؟ لا يقال لماذا أنت لا يتكلم يقال لماذا لا تتكلم معي learn Arabic you don't know Arabic تكلم فقط باللغة العربية لا بأس، تفضل. سمعت باللغة العربية. هدي أعضائك هدي أعضائك لا تكون من المكذبين. هدي أعضائك أيها يا ابن المستمع. التي فتحت رجليها للحاضر والغائب الآن دعني أسألك سؤال من هو محمد من القرآن the question is who is جواب. Muhammad in Quran Jawab Pak. باللغة العربية فقط، باللغة الإنجليزية أنا لا أفهم باللغة الإنجليزية. لأنك أضل من حمار أهلك كما قال رسول الله ليس حمار ذلك. your وأنت prophet حمار. Muhammad said وأنت حمار. just come down your prophet Muhammad said if you don't know باللغة Arabic العربية language فقط. let me continue Pak Dani your ganti. prophet Muhammad said if you don't know Arabic language which means you باللغة don't العربية be أتمنى of your حمار. neighbor. وأنت حمار. الحمار بيكون اللي خلفك يا ابن المتعة لا بأس ذلك، باللغة العربية معي لا بأس. اهدى يا تفضل. ابن المتعة اهدى يا حبيبي اهدى يا ابن تفضل المتعة. تتكلم الآن باللغة العربية معي. اقرأ لي الآن سورة الزمر الآية 35 read نعم. سورة الزمر chapter 39 verse 53 tell him to read it for me please لا guys. تتكلم باللغة الإنجليزية. Bro this coward they don't know أفهم Arabic and he باللغة trying to speak الإنجليزية. Arabic man Yeah, let's he can try. talk with him in his language To speak Arabic. أنا لا أستطيع He don't know. أتكلم باللغة الإنجليزية. man this coward he don't know how to speak Arabic
Oh really? He wasting time. He wasting my time. You don't speak Arabic? You don't He's speak- coward. His Arabic is broken. Ah, So tell him to learn Arabic first and let's discuss. I don't want to waste my time because my wife in the hospital. Oh, Pak Dhani So belajar let Arabic him dulu katanya Pak Dhani. discuss. mana dia di Arab di Bandung ini? يا أخي أنت غبي أنت لا تفهم اللغة العربية يا رجل. He wasting my Yang time. kami Don't know Arabic. Bandung, تعال اقرأ تعال اقرأ هاي الآية. Ta'ala Pak Come read Dhani. this verse for me. Come. Handicap or Saudi. come. Saudi bilwat Arabi. Man He's Muhammad trying sallallahu to alaihi speak in his wasallam. language. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Understanding. Laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah. Mr. Ahmad. Laqad kana. Fahimta? Toy Ngomong bahasa Inggris. Ya saya kan nggak bisa bahasa Inggris. You hear my voice? Bahasa Arab kenapa nggak mau? Okay. So now let him to read this for me. اقرأ. Ikra, baca Pak Dhani. Di mana? Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Stop. Bentar Pak Dhani, stop dulu. Let me learning. Let me teach you. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Who talking here? Who speaking here? من يتكلم هنا? Qul hadza ya ibadi. So who talking Ya here? ibadi. Ya Who talking hamdi. here? Brother, I will destroy Allah right now. Just translate for him, for our brother and Yeah. sister understanding. Proceed. Tell him who Yeah. talking here. Siapa yang Allah. he said Allah. Muhammad is Allah according this verse. Because Muhammad he said, Bahasa Inggris, bahasa Arab aja. Go to the English. Who said say? Saya nggak bisa bahasa Inggris. Ada aja. Who said say? Tell him. Mana Who asap yang say? dalam Siapa yang bahasa Inggris berkata dia? itu katanya Pak Dhani? Siapa yang berkata? Yang ayat Open 53 it, itu. brother. Open it. Yes. Allah, Muhammad is Allah. Thank you so much. Done. The topic is finished. Because Muhammad he said to the people, and Yeah. look, continue. Don't see. Yep. Do not. Allah. Oh yeah. Agree with you. So Yeah. Muhammad be Allah. Thank you so much. You worshiping Muhammad handicap worshipper. Bilwat Indonesia faqad. Doctor. Here, Pak Dhani. Allah spoke with Muhammad to tell to his servant. Yep. Right? So Agree with you, Muhammad now, according this coward, Muhammad is Allah. Pak Dhani paham You ya see, maksudnya guys? Pak Dhani ya? Saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Jadi Apa sih gini, maksudnya? tadi Pak Dhani bilang yang berkata itu Itu dan Allah. your language. Ya Allah yang Ya, berkata. terjemahkan Pak Ginca. Terjemahkan Pak Ginca. Tapi menurut Read it Pak your Bom, language. ini aja Pak Bom, coba buka Pak Bom. Quran surah 39 ayat 53 tadi Pak Bom. Oke. Surat Quran berapa? 3. Surah 39 ayat 53. Let us open first ya, Mr. Ahmad. Ya. We will share you the Quran to the participant so we can Chapter Quran 30, chapter 39, 39, verse 39. 53. 53 ayat 53. Iya He itu said kata Allah. Muhammad katanya kan. Ya Ini. ibadi, hai hambaku kata Allah. Boom. Muhammad is Allah. Kata Allah yang berkata. Muhammad is Allah from your tongue. I don't care. Ya. Katakanlah Muhammad kan. Katakanlah wahai hamba-hambaku. Jadi So maksudnya who said? Allah yang Ask berkata. him, brother. Ask him. Who Kenapa said, yang berkata "Oh my ini? servant"? Here. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Inna Allah ya'muru Muhammad sallallahu alaihi يا wasallam. جاهل أنت قلت أن الله يتكلم هنا. You admitted this word of Naam, your Allah. ya Allah Your Allah. yatakallam bihadza. ربك هو كيف محمد. أنت؟ Your Allah is Muhammad from your tongue. Handicap worshipper. Coward. La Go to la the la Quran la and come back. mujahid. Ayo, Laisa misli berapa? dzalik. Berapa? One more point. Who is Ar-Ra'uf Ar-Rahim? Kul. Who Kul is? hadza Listen, just bima'na. listen. Kul hadza bima'na. Bentar dulu Pak. من هو الرؤوف الرحيم? Who is الرؤوف الرحيم? يلا. Siapa? Allah. Translate, brother. He said Allah. Allah. Whoa. Muhammad has become Allah one more time because Muhammad in Quran, he is Ra'uf Rahim. He is kind and merciful. Thank you. Bilwat Arabia faqad. Limaza bilwat Muhammad, he is Ra'uf Rahim. No, pass that. We ask about another Anda verse. tafham tak bilwat When I Arabia? told you, Which verse? when I told Kalau you, guys, Anda let me give you the tafham verse to bilwat open it for yourself. Arabia,
Hal anta This tafham coward lughah don't know anything. al-Arabiyah? Open with me, Kitab brother. Bom, bom. Apa, Surah Bom? At-Tawbah. Surahnya apa, Bom? Surah At-Tawbah. Verse At-Tawbah. 28. At-Tawbah 28. 29, right? 28. Apa ngomong bahasa Inggris ini? 29. At-Tawbah 28. 28 ya? 28, No. 28. Katanya Pak Bom katanya mau ngomong bahasa Surah Arab. At-Tawbah. Nanti bahasa Arab, nanti bahasa Arab. Baru Bukan, At-Tawbah apa, Bom? Surah 29, At-Tawbah. 29, Guys. At-Tawbah. Surah Iya, At-Tawbah Anda. chapter 9. Al-Tawbah itu surat berapa Verse ya? Al-Tawbah ya? 29 coba, 29. Ini Arab Libanon. Wa anta min Arab Libanon? اخرس أحمد. اخرس يا جاهل اخرس يا جاهل تعلم Wa العربية anta min Libanon? اذهب من لبنان not that Lebanon. coward we called Lebanon I'm not Lebanon. from Lebanon no not Lebanon Lebanon I'm not from Lebanon I'm from Aina Syria takun? Syria. bro I have to teach you how to speak Arabic Syria هذا اللغة يا السورية جاهل يا مع غبي. اللغة العربية في جدة مين يعلمك؟ مكة أنت قريش مين يعلمك لا عربي يا يساوي جاهل؟ اللغة العربية من الشام Al-Tawbah surat والحجاز berapa ya? يا جاهل 9. Tawbah 9. لا يساوي سورة الشام التوبة ayat chapter 9 Ayat chapter berapa? 9 verse 28 28. 28. he proved it one more time Muhammad is Allah from Quran Oke, silakan. ini Arab Syria rupanya mana Coba ini orang kalau Syria Arab coba, Om, Iqra. dibaca sama Who is Pak Rauf Denny. Rahim? Daripada kamu Arab Pesek. ini orang Syria ini Pak membeda Orang Syria itu masih lah deketan daripada Arab Pesek di Pontianak. اقرأ يا جاهل من هو الرؤوف الرحيم يستاذ رؤوف الرحيم is Muhammad Muhammad jahil thank you juhala murakab aja yang Syria juhala murakab غبي سبحان جيسس itu سبحان kuat. جيسس Sampai juhala سبحان murakab جيسس aja سبحان جيسس سبحان جيسس سبحان جيسس سبحان Jadi جيسس menurut Pak Dhani, kalau Ar-Rahim, Syali Muhammad Ar-Rahim itu ada siapa Pak hakana Dhani? Kita ditanya itu Pak Dhani. So apa look the last two words in the verse brother same Allah name and attribute Muhammad have it same Allah Ra'uf Rahim Muhammad is Ra'uf Rahim for that this coward he said Ra'uf Rahim he is Allah and Muhammad is Ra'uf Rahim so who is Muhammad again one more time he's Allah when first verse I gave it to him who talking here قل يا عبادي say oh my servant he said Allah Muhammad he has a servant in Quran اللغة العربية أين نحو أين يا صرف جاهل يا غبي انت جاهل انت لا تقرا الف باء لغه عربيه انت جاهل لا أنت تفهم تقرأ ألف باء لغه عربيه تقرأ باللغة من هو العربية الرحيم من هو الرحيم من هو الرحيم من هو الرحيم اجب الله محمد هو الرحيم في جميعا هذه السوره الله ليس Thank you so محمد much. He admitted one more محمد صلى time الله عليه وسلم Muhammad is Allah come read this come coward come you Apa said you're reading Arabic انت قلت انك بتقرا عربي صح coba lah ngomong bahasa Arab يلا، aja تعال 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 ngomong bahasa Arab come read this coward come read this Mr. Ahmad, أنا actually, أتكلم بالعربية فقط actually in the verse, بمجمع باللغة الإنجليزية in that verse, bentar Pak Dhani, which statement in that verse that mention Muhammad is the Ar-Rahman Ar-Rahim? Because in the translation said that actually Allah is the Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim is Allah and Muhammad he is Rahman Rahim Yeah, but I don't see the first translation in Indonesia mention that. because Prophet. because they're mistranslating Ra'uf Rahim in Arabic okay. language. Ra'uf Rahim in Arabic language. Let me show you in Arabic language. Yeah, go ahead. لأنك لا تفهم عن البلاغة عن Speak النحو Arabic, والصرف man. You make me to hate my language. كذلك من Speak الجهالة Arabic like. One, أنت من الجهالة chapter كيف أنت 9, لا 128. تفهم Go to عن 128. النحو والصرف من Now الجهالة go أنت to 128, brother. 128. Same 128. chapter. ولذلك من الجهالة يدخل في 128. Surah 9 ayat 128. Same chapter. 128. Yang terakhir tuh 128. من سوريا هذا من الجهالة وكيف هذا اخرس ولا غبي. Laga ja'akum rasulum min amnikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar terhadapkan kepadamu seorang rasul dari kaummu. Coba baca Pak Dhani. Rahim Muhammad. Bom. Benar nggak itu Pak Dhani? Coba baca Pak Dhani. apa There you go. I prove it for you. Laqad Allah Rauf Rahim and ja'akum Muhammad Rauf Rahim. min anfusikum azizun alaihi ma aniftum harisun Wait. Ma what? Coba baca lagi Pak Dhani katanya. ma What is this? aniftum اخرس. Gimana? Shut up.
عنيتم. Shut up. Don't read Arabic anymore. Continue. يعني مخرج الحروف اسمه مخرج الحروف لأني من Indonesia. Jahil. Pak Dani Continue. baca bahasa Arabnya dengan benar Pak Dani. bil mukminin. Marah-marah tuh Pak Dani. Bil mu'minina. Wait, shut up. Bil mu'minina. Diam kau Dani katanya. Bil mu'minina. Bil mukminin di anak akhir ayat. Bil mu'minina. Fathah. Ya jahil. La bisa jadi kalau lau noktah Continue. fitali bil mukminin faqad. Lanjut lagi Pak Dani. Continue. Bil mukminin faqad li anak sah jalik. Continue, jahil. Continue. Yang ditunjuknya itu Pak Laisa Dani. mausul. Continue, jahil. Anta la tafham mausul noktah aina. أكمل يا غبي. أكمل يا غبي. أكمل. Kaifa anta min Akmil, juhala. Pak Dani. Akmil Akademi Militer, Akmil. Raufur Rahim. Raufur Rahim. Di mana? رؤوف what? Rahim. Who is رؤوف الرحيم? Siapa yang من هو رؤوف الرحيم? Who is siapa رؤوف itu? الرحيم? Allah. Bum. Allah, Muhammad is Allah. Bum. Muhammad is Allah. Thank you. 2 times you prove it to everybody. Laisa bizalik. La tufakkir bizalik. من الذي حريص على المؤمنين؟ من huwa syaraf. الذي حريص. Guys, I'm done with this coward. He just Anta la tafham. Tata'allam faqat bil lughatil arabiyyah bil fusha. Tata'allam bil lughatil arabiyyah bil arabiyyah al fusha faqat. Aina nahu, aina saraf, aina balaghah. Pak Dani kurang brothers, if you read it in your language, if you read it, calm down. هدي أضعك. If you read it in your language, you can see this verse talking about Muhammad. And when I ask him, لا who تستطيع is this? تتكلم He said, بالعربية Allah. اشرح فقط باللغة العربية. لعنة الله على وبرك. اخرس. لا تفتح ألف باللغة العربية. اخرس. لعنة الله لك. So, hey guys, just a second. Can you mute him to can talk a little bit? One minute, لعنة please. الله لك. Pak Dani diam dulu lah Pak Dani, biar dia terangin coba Pak Dani. Jadi gini Pak Dani. He is a coward. Yang di He is a surat- coward. Let me explain first ya. Jadi Pak Dani, kalau menurut dia si Ahmad ini, yang At-Taubah 128 ini dibilang kalau yang penyantun penyayang tadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu menuju ke baginda nabinya Pak Dani, jadi bukan ke Allah. Bukan, itu kepada Allah. Dah saya bilang dia kan tidak mengerti nahu saraf, kan saya bilang minal juhala, minal orang bodoh tadi. اخرس يا جاهل. أنت لا، جاهل. لا، لا. أنت جاهل. أنت غبي. He's أنت talking about جاهل. Muhammad this verse. Minal He's talking juhala. about Muhammad. يا غبي هذه الآية تخص محمد. Karena Syria laknatullah. يا غبي. He Di started cursing me. Syria laknatullah. Di Syria laknatullah. Okay, brother. I gave you 2 verses. I have to go. Yeah. God bless you. So I gave you 2 verses. From 2 Okay. verses, I prove it from his tongue. From his tongue, Muhammad is Allah. Because Muhammad in Quran first verse I gave it to you. He said, "Oh my servant." Right? He spoke with the believers, and they told him, "My servant." So the believers, Allah servant or Muhammad servant? According to this verse, Muhammad servant. Makanya orang ini nggak mengerti Second nahu verse, I gave sarafnya. it Muhammad. Makanya mau berlari bahasa Arab. Bro, Katanya mau bahasa Bom-bom. Arab. Gimana Pak Bom? Hello. Orangnya mau bahasa Arab. That is not conversation. Gijak, kalau kasih tahu Mr. Ahmad, Pak Dani mau pakai bahasa Arab saja, biar nanti Pak Ahmad yang jelas. Jangan lagi ya, jangan pakai bahasa That is not Inggris. conversation. Jujur ya, nanti Pak Gijak tanya apakah nanti Gijak tanya Pak Mr. Ahmad apakah Pak Dani ini pintar bahasa Arab atau tidak? Karena dia menganggap bahwa orang Indonesia lebih pintar daripada orang Suria atau Syria bahasa Arab. Tolong, Gijak. Ya, Mr. Rahman, Bom said, ask to you, what do you think about Mr. Dani Arabic? Is it okay or not? He don't know Arabic language. Oh, you don't? He don't know. Like me now, if I want to speak Indonesian language. Yeah, Same broken, thing. right? It's very Anta min broken. al-juhala. La tastati See? tatakallam bil He don't know arabiyyah the letters. He don't know how to use the letters of Arabic language. Mr. Ahmad. Yeah. He makes it the letters. Actually, Indonesian Muslim people, Sebentar, ya. Pak Ginja. Oh, ya, Tadi silakan, ada yang silakan. miss. Ya, Mr. Dani said that your Arabic is not pure like his Arabic. Because Okay, you are let me from tell you something. Do you know? Let me give him the bomb again. Do you know the Arabic I know, language? I know. Al-Arabiyya al-Nabitiyya al-Shamaliyya came from Syria, from Sham, from my country. First La Arabic yusawi language. Syria ma'al Arabia. La yusawi sama Arab dengan Bro, Syria I was sama. God bless you. You didn't give me chance to talk. So, Arab Syria dengan Arab Mekah tidak sama. I never come. Pak Dani. La yusawi Arabia Syria ma Arabia Mekah la yusawi. Sophie, what that, Tidak Sophie? sama. Mr. Dani has been shaved by Brother Ahmed because of Uruban Atroba, which is the whores of heaven. Pak Dani akan mendapatkan pelacur. No, I'm Ya. saying, Sister Sophie, if you didn't give me chance to talk here, why I came? Ya, jadi harus diberi kesempatan Brother Ahmed berbicara ya. Kamu yang ompong diam dulu.
Di mute Ya aja. tapi mau ngomong Guys, bahasa Arab lah, please, gunakan guys, bahasa Inggris. don't invite me anymore. And Ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Arab. Nah, gini dulu Bu Sofi. Please, please don't Pak Dhani invite me. mau bahasa Arab dengan Pak ini. Iya, Artian katanya Pak nggak ada pakai bahasa Arab. Okay, Terima thank kasih. you, Ahmad ini tidak tahu bahasa Arab. I'm going. Ya, Mr. Dhani Iya, dia kan Arab Syria, Pak Bom, Arabic. beda. Tapi dia nggak mau tuh, Mr. Ahmad, Pak Bom. Iya, karena dia Arab Syria, beda dengan Arab Mekah. Kau diam aja dulu dan kalau ke orang Mekah aja aku nggak bisa ngomong Arab sih, ngomongnya kayak bencong gitu, ompong. Apa katanya mau ngomong bahasa Arab? Brother Ahmed wants to talk alone, jadi jangan yang lain jangan menimpali. Katanya mau ngomong bahasa Arab, jangan Arab Syria. Arab Syria dengan Arab Mesir aja berbeda. Pak Dhani, Pak Dhani beda Arab kamu mana? aja Arabnya Arab Indo begitu. Emang bahasa Arab Orang Arab Mekah. Pak Dhani, mungkin Pak Dhani bisa jelaskan apa bedanya bahasa Arab dengan bahasa Arab Syria. Beda, Pak. Jadi kalau Arab Syria dengan Arab Mekah itu berbeda. Makanya dulu zaman Rasulullah SAW, zaman Utsman bin Affan, sempat bahasa Al-Quran yang ditulis menggunakan bahasa Arab Syria itu dibakar. Zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Karena tidak sesuai dengan Quraisy. Utsman bin Affan aja Kata udah ada siapa? perbedaan Quran dibakar ya. Iya, itu kan dia menggunakan tulisan bahasa Arab Syria. Iya, berarti itu Arab membuktikan Quran Syria. kita palsu, teman-teman. Dalilnya Ternyata Quran itu mana? bukan turun dari Undang surga. lagi dong. Jadi Arab Ternyata yang ditulis sama orang Syria. Al-Quran Quran itu Al-Quran. orang Syria dan dibakar, teman-teman, bukan turun dari Iya surga. dibakar, kecuali dari Mekah, yaitu dikatakan Arab Quraisy. Nah, itu baru yang original. Dalilnya Mana Dalilnya. sekarang Quran yang Arab Quraisy mana? Disimpan di mana? Ila fi Quraisyin ila fihim Mana Qurannya di sini? Museum mana? Manuskripnya. Mana Qurannya? Mana Qurannya? Sudah jelas kok. Bahasa Mana Arab. Qurannya yang berbahasa Arab Quraisy di mana? Quraisy ila fi Quraisy. Disimpan di mana? Gondol, disimpan di mana ompong? Jadi ompong disimpan di mana Quran Arab Quraisy? Pak Bom Bom. Mana Daripada Quran kita turun dari dengerin surga? begini. Disimpan di dalam hati Undang lagi dong si manusia, Pak Ahmad. dihafalkan. Ibul. Itulah bodohnya. Terbukti ya teman-teman, Quran adalah kitab palsu. Mereka nggak punya yang dikatakan Muhammad mempunyai 65 orang juru tulis. Itu Seluruh palsu. umat Islam di muka bumi ini Al-Fatihahnya pasti sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Sama. Pak Bom Bom. Tidak sama, tidak sama. Ada Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Ada Maliki, ada Malik Tidak Yaumiddin. sama. Tidak Jadi sama. ngomong goblok. Tidak sama. Pak Bom Bom undang lagi dong si Pak Ahmad tadi. Iya, nanti Bu Sofi yang panggil. Dia lagi dalam bawa mobil nanti ke nanti ke. Oh, oke. Dalam mobil Undang tadi. lagi ya beliau ya. Nggak, katanya mau ngajak ngomong bahasa Arab, tapi ngomong bahasa Inggris. Kita nggak paham bahasa Inggris. Nah, Ya, memang kan Bahasa Arab goblok. padanya Bahasa hancur Inggris nggak katanya, bisa, Pak bahasa Dhani. Arabnya aja broken. Kalau Pak Dhani nggak bisa bahasa Inggris kan tadi ada Pak Ginta tuh yang bantu terjemahin. Dan terjemahinnya kan nggak katanya Pak salah. Bubun tadi kan mau bicara bahasa Arab saja. Sekarang saya coba bahasa Arab, dia nggak bisa karena dia Arab Syria, bukan Arab Quraisy. Beda. Yang nggak bisa itu Apa aja dia Bapak. paham. Ya, ya, Pak Dhani pinter deh. Sama juga dengan Arab Libanon, ya. Arab Syria, Arab Libanon itu berbeda. Sil. Arab Mesir itu beda. Nah itu kan Anda kan tidak paham ini. Makanya dia tidak boleh. Maka dikatakan Allah menarahi itu Nabi Muhammad. Itu nggak masuk akal. Kamu berapa tahun tinggal di sana? Kan nggak Berapa masuk tahun? Gak akal. usah bilang tinggal di Pontianak terus bilang jago bahasa Arab. Kamu berapa tahun tinggal di Arab? Ngapain nanya-nanya pribadi? Ada aja. Ya memang kamu nggak pernah tinggal di sana. Anda bisa bahasa Arab nggak? Anda nggak bisa bahasa Arab. So-soan. Mulut besar. Mana Pak Sobi? Mulut besar. Ya Anda sendiri nggak bisa bahasa Orang Arab. mulut besar itu adalah menyembunyikan kelemahannya, tidak punya kejujuran. Itu aja. Anda, Simple. faktanya Anda tidak bisa bahasa Arab gitu loh. Orang mulut besar selalu Tuhan menyembunyikan. kami bukan Tuhan negeri Mekah seperti Tuhanmu, Dani. Kami berbahasa roh, bukan berbahasa Arab. Iya bahasa Dan Arab. itu Iya, berbahasa Arab. bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa tahu. Di kisah Abak para keraba. semua bangsa-bangsa Abak keraba. Allahmu adalah Tuhan negeri Keraba, keraba, itu bahasa Arab. Fajar alat, batu Keraba. batu hitam yang kau sembah-sembah sujud 5 kali batu hitam itu bukan Tuhan kami, Dani. Keraba. Itu bahasa Arabnya. Batu hitam, fajar alat itu hajar Allah. Keraba. Ini jual martabak. Bukan dewa kami dan Iya. kau. Martabak kata bahasa Arabnya. Dodol Pak Dhani. Iya, martabak katanya. No. Mulut besar, Mulut besar tok, kamu nggak bisa bahasa Arab aja sok-sokan. nggak bisa apa-apa. Ayo lawan lah bahasa Arabnya. Ini Arab Libanon, Arab Syria di bawah. Ada aja. Bu Ada Sofi. bilangnya Arab Saudi. Bu Sofi. Nah, gini Pak Bobo berani kali bahwa Arab yang Sebentar, Pak Dhani, asli sebentar. dari Saudi Arabia. Pak Dhani sebentar. Pak Dhani. Diam, berisik. Bu Sofi tolong telepon Mr. Ahmad.
dia bilang sama saya, kenapa saya tidak dikasih kesempatan bicara karena Pak Dhani potong-potong. Ya udah Pak coba, Dhani Pak. di mute aja Pak. Iya, coba Pak Dhani nggak boleh diskusi begitu. Jadi Bu Sofi tolong kasih tahu Pak Ahmad, masuk lagi silakan. Dia bilang gini, kenapa aku dipotong-potong? Sebenarnya aku mau bicara. Dia nggak suka kalau Pak Dhani bicaranya gitu. Iya, karena Pak Bom janji kan mau ngomong bahasa Arab. Ternyata dia menggunakan bahasa Inggris. Gimana Pak Bom? Dia ngomong Nggak sesuai bahasa Inggris dengan- sama kita semua di sini, Dhani. Tadi kan janjinya Pak Bom mau bicara bahasa Arab. Inggris, berarti derita lo. Nah, tapi kan janjinya Pak Bom mau bahasa Arab. Bahasa Inggris, ya Oke, derita Dhani. lo. Nah, Sini semua ngerti bahasa Inggris. Nanti Udah. kalau Dia bahasa akan Arab, menggunakan Pak Dhani bahasa Arab dan bahasa Inggris karena kita semua di sini taunya berbahasa Inggris. Jadi kau tadi, kalau kau memang kalau kau Allah enggak janjinya dengan Pak Bom Allahmu katanya cuma bicara bisa bahasa bahasa Arab, Arab. Dani. Allahmu percuma Pak, nggak usah dipanggilin. Madani Ompong itu bukan kelasnya Ahmed, nggak ngerti apa-apa dia. Orang kata Farjah aja dia nggak tahu kok artinya apa. Wah. Itu aja penjahanya Anda kan. Perjahaan Anda tuh besar ya. Jadi dodol. Iya, Mulutmu Farjah yang itu Farjah istrimu tuh. Ya, mulutmu yang Farjah istrimu. Farjah artinya apa? Coba, kalau kamu bisa bahasa Arab Farjah Jangan, artinya apa? begitu Pak Dhani, jangan begitu Pak Dhani. Aduh. Iya, dia bilang saya kan nggak ngerti perjahaan. Makanya saya Loh, katakan memang perjahannya kamu ngerti kata Sofia itu Farjah. besar. Ya, tapi Kamu sebutkan tapi apa arti kata Farjah? jangan ngomong Saya bahasa nggak ngerti perjahaan. Pak Dhani, Pak Dhani, Saya Pak kan Dhani. Itu Saya volumenya kan nggak dikecilin, ngerti Pak Bom. bahasa perjahaan. Makanya saya bilang kan perjahannya Bu Sofia itu besar. Kayak goa. Iya, jangan begitu Pak Dhani, jangan begitu. Oh, berarti Allahmu meniup guanya Maryam gitu. Allahmu meniup Farjah, meniup Iya, vaginanya kan? Maryam, betul kan? Saya Betul kan kan? nggak ngerti bahasa Allahmu adalah the perjahaan. vagina blower. Allahmu ada peniup vagina, betul? Kan dia bilang Sofia itu bilang saya nggak bisa bahasa, nggak ngerti Di perjahaan. surah 66, surah At-Tahrim ayat 12, Allahmu adalah the vagina blower, peniup vaginanya Maryam. Maryam disuruh buka celana dalam, lalu vaginanya ditiup oleh Allahmu. Betul apa enggak? Salah. Loh iya dong. Kamu bilang Allahmu kan kami meniup di dalam farjahannya Maryam. Makanya kamu tuh Bohong. bodoh. Orang Islam bodoh tuh kamu, Dan. Ngerti ya? Kamu udah pembohong, pembual, bodoh yang suka menikahi anak kecil berusia 3 bulan itu ya kamu. Surah 65 ayat 4. Atalak ayat 4 Nah, menikahi itu kecil akibatnya Pak Dhani kalau ngomong seperti saya dulu Pak Dhani. pedofilia. Iya, ini kan Islam, orang-orang Islam Indonesia sekarang sudah nggak bisa berkutik karena kita sudah membaca kitab-kitab mereka, ya, dan kita dibantu oleh orang-orang Arab Kristen yang menerjemahkannya dengan tepat bagi kita. Wah, Ya. masa Arab Jadi Syria. teman-teman di bawah. perlu tahu bahwa Orang Allah Arab SBT dari itu adalah Mekah. peniup vagina. Teman-teman perlu tahu bahwa Allah Quraisy SBT adalah peniup itu vagina atau the benar. vagina blower. Karena Arab Quraisy dengan Arab Syria itu berbeda bahasanya. Allah Makanya SBT Al-Quran- peniup vagina. Makanya Al-Quran yang Kata si menggunakan Dani bahasa guanya Syria Maryam itu ditiup dibakar Allah. oleh Utsman bin Allah Affan. SBT peniup vagina. Guanya si Maryam ditiup sama Allah. Allah Bukan Jibril, Jibril yang meniup, adalah Jibril yang meniup. Maryam. Bu Sofi, Lalu vaginanya Maryam ditiup Sofi. sama Allah. Bu Sofi dan Allah Ginca. SBT Tadi, vagina. Apa Tadi- ngomongin? Allah Tadi- SBT tadi Mr. peniup Jibril yang vagina. meniup. Tadi Allah Mr. SBT peniup vagina. Allah SBT peniup guanya Maryam. Silent. Allah SBT peniup Sebentar, rupanya tadi Pak Dhani pakai bahasa Arab. Buka celana Maryam. Jadi Allah Bu Sofi, SBT itu minta Bu Maryam Sofi, buka tadi celana, Pak- kemudian ditiup Bu Sofi. guanya Maryam kata si Dani. Ih, luar biasa. Bentar. Bu Sofi, tadi Pak Ahmad baru kasih tahu di saya ada translate ke bahasa Indonesia. Pak Ahmad bilang tadi Pak Dhani pakai bahasa Arab itu dia bicaranya jorok. Dia menghina Pak Ahmad tadi. Dia pakai Memang bahasa iya, jorok. memang. Dani ini kalau kalah debat kan seperti Ya, dia kalau debat dia pakai bahasa jorok, makanya tadi Pak Ahmad bilang, iya. Jadi dia nggak kelas sama penghina. dia, nggak kelas, nggak bisa berdebat. Iya, dia Tadi penghina ngomong dan gitu. penista. Jadi kamu bukan kalangan akademisi, Dani itu kalangan penista dan penghujat. Iya, tadi dia pakai bahasa Arab, Ini dia menghina Ahmad. cerminan Dia Islam yang mulai Indonesia. menghina saya kok. Dia yang mulai. Dia bilang, Bu Sofi, Pak Ahmad bilang Pak Dhani itu nggak tahu bahasa Arab. Dan dia sampai jengkel, dia maki-maki saya dalam bahasa Arab tadi. Dia ngakinya juga pakai bahasa tidak bagus tadi. Nah, katanya saya nggak bisa bahasa Arab. Kenapa bisa? Nah, bahasa Arab? tapi kalau makinya pintar, tapi bertutur kata bahasa Arab nggak ngerti. Makinya yang pintar. Ada aja. Iya, dia Pak Ahmad ada WA ke saya dalam bahasa Inggris ini. Nggak ada, dia tuh Mungkin si nggak Alberto, bisa bahasa Arab. Alberto bisa bahasa Arab ini Pak Bom, orang awam ini. Coba Alberto. Nah, mendingan dengan Alberto tuh, si Ahmad itu baca apa dialog bahasa Arab dengan Alberto aja. Bukan, Pak Dhani sama Alberto coba bahasa Arab coba. Tidak ada Alberto sini, tidak ada. Kamu tukang adu domba Orang aja. awam itu bukan Alberto ya? Betul, wanita-wanita Betul, muslim itu para Coba pesundal. kamu aja sih Ginca. Asal ya. Jadi wanita Kamu muslim adalah ngaku pesundal ngaku yang orang sukanya aja. poligami. Wanita muslim itu pesundal yang sukanya poligami dinikahi mut'ah Kalian kawin itu kontrak. Tukang adu Muslim itu domba saja. pesundal Salome itu muslim ya. Tukang adu domba kalian itu aja. Peniup Sukanya makan vagina domba. ya, bahkan Allahnya itu tukang Tapi tiup vaginanya kemampuan Maryam. diri sendiri nggak punya. Ya, tukang tiup vaginanya Maryam terus Gimana? Iya kan?
Jibril yang meniup. Si kami itu Jibril, Pak. Saya tanya sama Pak Ibnu Kalam, apakah kami di dalam Quran itu Jibril? Ya, Jibril yang meniup ke dalam paratnya. Nah, saya tanya, kami meniup vaginanya Maryam. Ya, si kami itu siapa? Saya tanya. Saya tanya kami itu siapa? Kami itu siapa di dalam Quranmu? Oh, berarti semua kata kami di dalam Quran itu Jibril? Enggak. Loh, berarti nggak konsisten dong? Dia dan teman-temannya, Bu Sofi. Iya, karena ada yang jadi merujuk rombongan. kepada Jadi Allah, Allah dan Jibril dan teman-temannya lagi. Jadi kami ini rombongan, Pak. Jadi banyak orang yang meniup vagina atau guanya Maryam itu banyak orang. Ada Allah, ada Jibril, ada teman-temannya. Semuanya peniup vagina. Begitu ya, Pak Ibnu. Coba Bu Sofi kasih tahu Mister itu. Ya, yang saya tahu itu Jibril yang ditugaskan meniup dan datang ke Maria. Yang ditiup apanya, Pak? Ya, di situ saya lihat Faraj. Faraj itu apa? Ya, alat kelaminnya wanita. Kok malu-malu? Yang saya perhatikan bukan itu yang saya perhatikan. Yang saya perhatikan itu kenapa ada roh Allah di dalam mulutnya Jibril. Itu yang saya perhatikan. Bukankah Jibril datang bukankah di dalam Quran Jibril datang katanya dalam rupa manusia laki-laki sempurna, Pak? Ya. Dalam manusia. Lalu cowok ini yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba Maryam disuruh buka celana lalu ditiup parjahannya. Menurut Bapak itu masuk akal nggak? Dan disuruh buka celana. Coba saya tanya sama siapa nih? Yang menarik pada saya itu. Ginca saya tanya. Kalau mau meniup vagina, meniup farjah itu kan lubang kemaluan atau vagina wanita, apakah perlu buka celana? Coba Pak Ibnu coba. Begini. Ya pastilah. Kalau nggak buka celana bagaimana mau ditiup itu vagina? Betul nggak, Ginca? Enggak, biar tidak dibuka celana, bisa ditiup, biar. Ini kok Ibu Sofiatul yang bicara. Aduh. Kan dulu saya waktu sakit, waktu saya sakit, misalnya sakit perut. Waktu saya sakit perut, langsung disuruh buka roknya. Dukun itu meniup, tidak usah buka baju. Dani turun. Kabur, Pak. Ya kan begitu orangnya. Sayangnya Dani tadi lebih dulu sebenarnya Dani tadi mengeluarkan kalimat yang ngeyel kepada Pak Ahmad. Ya, dia katakan jahil bodoh. Kasar dia Dani itu. Iya, memang Dani itu kan nggak bisa ngomong Arab, bisanya cuma baca Quran doang. Tadi dia baca jelas bedanya jelas. Saya juga tidak terlalu tahu berbahasa Arab, tapi saya bisa menilai bahwa penyebutan huruf-hurufnya saja beda. Jadi cara membacanya juga beda. Tadi Dani katanya Bu Sofi tadi Dani bahasa Arabnya juga salah. Waktu baca Al-Quran, ngajinya salah. Bom. Iya, tajwid, penyebutan hurufnya. Tapi mungkin karena ompong Pak Ibnu. Ya, misalnya huruf alif dengan ain itu dia Dani belum membedakan. Alif dengan ain. Kaf dengan kaf itu harus dibedakan. Oh gitu. Iya, banyak aturannya itu. Ya mungkin karena ompong jadi susah ngomongnya, Pak. Mungkin karena ompongnya. Tapi yang jelas berbeda. Lebih bagus bahasa Arabnya yang Ahmad. Satu bagian firman Tuhan yang akan mengingatkan kita bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak dapat dibatasi. Dari Wahyu 7 ayat 9 dikatakan begini, teman-teman. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Teman-teman, akan ada saatnya di depan tahta anak domba Allah, banyak orang dari suku, bahasa, bangsa, ras itu berkumpul menyembah anak domba Allah, Yesus Kristus. Dan saya percaya, kalaupun apa yang disampaikan oleh guru gembul ini benar, hanya dia yang tahu, hanya mungkin dia yang melakukan riset atau apalah begitu, survei. Kalau itu benar, maka hal ini akan lambat laun akan terjadi. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba Allah. Mereka memuji Tuhan. Teman-teman, mari terus berdoa. Tidak perlu baper, tidak perlu kepanasan. Kita hanya perlu memperbaiki diri, keagamaan kita. Maka itu akan menjadi nilai positif bagi orang lain untuk meyakini keyakinan itu sendiri. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.